Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Ridho Hidayati dari kelas GMIB dengan nomor NIM 2031840. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Haja Evi Muafiah MAG. Untuk selanjutnya, tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif ini yaitu mereview jurnal. Hal-hal apa saja yang harus kita cantumkan dalam review jurnal, yaitu yang pertama ada judul jurnal, yang kedua ada nama jurnal, ada volume dan halaman jurnal, tahun pembuatan jurnal, penulis jurnal, reviewer, tanggal reviewer, latar belakang dari pembuatan jurnal, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil dari penelitian, kelebihan, dan yang terakhir yaitu kekurangan. Nah, langsung saja untuk review jurnal, bagian yang pertama yaitu yang harus kita bahas mengenai judul dari jurnal. Nah, dari jurnal yang saya ingin review, judulnya yaitu mengenai pengembangan media pembelajaran matematika berbasis Android untuk siswa SD atau MI. Selanjutnya ada nama jurnal. Nah, nama jurnal ini biasanya terletak di bagian atas, pojok kiri, atau bagian bawah dekat dengan halaman jurnal. Nah, dari jurnal yang saya review ini, nama jurnal terletak di bagian atas sebelah kiri, yaitu nama jurnalnya bernama Jurnal Madrasah Ibtidaiyah. Yang selanjutnya ada volume dan halaman. Volume dan halaman dari jurnal ini biasanya juga terletak di dekat dengan nama jurnal. Nah, di sini. Volume dari jurnal ini yaitu volume 3 dengan nomor 1. Untuk halamannya, ini halaman 12 hingga halaman 27. Selanjutnya yaitu tahun dari pembuatan jurnal. Tahun dari pembuatan jurnal ini juga biasanya terletak di dekat dengan nama jurnal, volume, nomor, yaitu jurnal ini dibuat pada tahun 2017. Yang selanjutnya ada penulis jurnal. Penulis jurnal dari jurnal yang saya review ini yaitu bernama Hamdan Hussein Batubara. Beliau merupakan dosen prodi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu reviewer. Reviewer yaitu saya sendiri, Elvi Ridho Hidayati. Dan tanggal reviewer. Saya melakukan review jurnal ini yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020. Yang selanjutnya yaitu ada latar belakang dari pembuatan jurnal. Nah, latar belakang dari pembuatan jurnal ini saya temukan yaitu pada bagian pendahuluan. Yaitu di ini. Yang berbunyi yaitu salah satu materi pelajaran matematika yang dekat dengan kehidupan siswa adalah materi geometri, yaitu salah satu cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang serta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya satu sama lain. Contoh dari penerapan materi ini dalam kehidupan sehari-hari antara lain, sudut digunakan untuk mengukur suatu gedung, diameter lingkaran digunakan untuk membuat roda agar seimbang, bidang setengah bola digunakan untuk membuat jembatan, segitiga sama kaki digunakan untuk membuat atap rumah,
Bidang datar sebagai dasar pembuatan lantai dan persegi panjang digunakan untuk membuat sejadah. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini saya temukan pada bagian abstrak, yaitu ini. Pada bagian abstrak itu tidak hanya terdapat tujuan penelitian, namun ada juga metode penelitian, pembahasan, hasil penelitian, di mana itu semua disajikan secara ringkas. Jadi pendahuluan dari jurnal ini yaitu tujuannya untuk menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis Android untuk siswa SD atau MI dengan melibatkan pakar pada proses pengembangan dan penilaian produknya. Yang selanjutnya ada permasalahan. Nah, permasalahan ini pada jurnal biasanya juga ditemukan di bagian pendahuluan ini. Namun kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa materi geometri kurang dikuasai oleh sebagian besar siswa. Herawati dalam kutipan Nuraini melaporkan bahwa hasil penelitiannya menemukan bahwa masih banyak siswa sekolah dasar yang belum memahami konsep-konsep dasar geometri, di antaranya dalam pemahaman konsep geometri datar. Jadi menurut Herawati ini dalam kutipan Nuraini itu melaporkan dari penelitiannya itu ada banyak siswa di sekolah dasar yang belum memahami konsep-konsep dasar geometri. Contohnya yaitu konsep geometri datar. Yang selanjutnya yaitu ada objek penelitian. Objek penelitian dari jurnal ini yaitu tentang media pembelajaran matematika berbasis Android. Sedangkan untuk subjek penelitiannya yaitu siswa SD atau MI yang sedang belajar matematika. Yang selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini yaitu yang pertama membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian ini saya temukan di abstrak dan pada poin metode penelitian. Metode penelitian. Untuk lebih jelasnya kita bisa membaca pada poin metode penelitian. Nah ini metode dalam penelitian ini yaitu mengembangkan research and development sebagai jenis penelitian ini menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Dan terintegrasi dengan kegiatan penelitian. Yang selanjutnya yaitu prosedur pengembangan menggunakan model 4D yaitu define, meliputi analisis pengguna, kurikulum dan bahan ajar. Yang kedua ada desain, yang meliputi merancang produk dengan alat dan bahan. Yang ketiga ada develop, yang meliputi penilaian dan revisi. Dan yang terakhir ada disseminate, yang meliputi uji coba pada calon pengguna. Yang selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini juga saya temukan di metode penelitian. Yang pertama yaitu teknik pengumpulan yang pertama ada dengan mengumpulkan data kualitas produk. Yang pertama menggunakan lembar angket berbentuk checklist untuk mendapatkan penilaian dari pakar yang meliputi peer reviewer dan guru. Yang kedua menggunakan lembar angket berbentuk checklist juga, namun digunakan untuk mendapatkan data respon dari siswa. Yang ketiga menggunakan dokumentasi dari berbagai dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti ruang lingkup materi geometri di MI atau SD, data guru dan siswa yang akan dilibatkan dalam penelitian ini. Jadi teknik pengumpulan datanya itu ada dua. Yang pertama menggunakan instrumen yang berbentuk angket, checklist, dan yang kedua menggunakan dokumentasi.
Yang selanjutnya yaitu ada analisis data. Analisis data ini juga saya temukan dalam metode penelitian ini. Di bawahnya teknik pengumpulan data tadi, yaitu teknik analisis data uji kualitas produk bertujuan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran menggunakan media pembelajaran berbasis Android berdasarkan tanggapan ahli materi dan ahli media kelompok reviewer yang terdiri dari teman sejawat, yaitu 3 orang dosen dan 2 orang guru MI atau SD. Setelah itu dilakukan juga teknik analisis data uji coba terbatas kepada siswa MI atau SD yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran berbasis Android berdasarkan respon mereka. Jadi analisis data ini menggunakan uji kualitas produk. Yang pertama, uji kualitas produk itu diberikan kepada tanggapan ahli, yaitu ahli media dan kelompok reviewer, terdiri dari 3 dosen tadi dan 2 orang guru. Untuk analisis data yang kedua itu untuk siswa SD namun terbatas. Nah, hasil penelitian ini yang pertama yaitu peneliti telah menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis Android pada materi bangun datar untuk siswa kelas 4 SDMI. Hasil penelitian ini biasa kita temukan pada abstrak dan di poin hasil dan pembahasan. Bagian ini. Jadi yang pertama itu tadi kan mengenai peneliti telah menghasilkan media pembelajaran matematika berbasis Android pada materi bangun datar untuk siswa kelas 4 SD atau MI. Di sini juga dijelaskan juga dalam tabel tabel 3.1 saran atau masukan dari ahli materi. Jadi yang pertama itu ada tabel yang berisi saran atau masukan dari ahli atau materi. Yang pertama ada bahasa lebih lugas dan sesuai EYD. Itu sudah dilakukan. Yang kedua, ukuran font diperbesar dan warnanya diperjelas. Itu oleh peneliti juga sudah dilakukan. Jadi dari bahasa lebih lugas dan sesuai EYD hingga soal untuk evaluasi itu diperbanyak, semuanya sudah dilakukan dan sudah dilakukan penyempurnaan. Dan ini merupakan tampilan dari desain media pembelajaran matematika berbasis Android. Tampilannya berbagai warna sehingga dapat menarik siswa untuk membukanya. Yang kedua yaitu penilaian ahli, peer reviewer, dan guru sekolah dasar terhadap produk mendapatkan skor 434 dan persentase mendapatkan 86,67%. Ini berarti sangat baik. Ini juga kita temukan pada hasil dan pembahasan pada tabel 3.3, yaitu dijelaskan bahwa hasil analisis data penilaian oleh reviewer. Penilaian analisis oleh reviewer ini meliputi struktur penyajian materi, isi simulasi materi, evaluasi belajar, keterlaksanaan, kualitas tampilan, kebahasaan, kejelasan kalimat, di mana semuanya itu sudah dilakukan persentase penilaian per aspek yang kemudian diakumulasi dan dirata-rata mendapatkan nilai 86,67%. Jadi ini merupakan kategori sangat baik dan ideal. Yang ketiga yaitu tanggapan siswa kelas 4 SD atau MI terhadap media pembelajaran matematika berbasis Android memperoleh skor 439 dengan persentase penilaian 87,8%. Nilai tersebut berada pada interval antara setuju dan sangat setuju. Jadi hasil penilaian ini bisa kita lihat juga dalam hasil penelitian pada tabel 3.8 yang merupakan tanggapan siswa terhadap kualitas produk. Tanggapan-tanggapan tersebut
yang pertama yaitu mengenai kemudahan pemahaman, di mana persentase penilaian itu mendapatkan 85%. Yang kedua ada kemandirian belajar, mendapatkan 90%. Minat terhadap media pembelajaran berbasis Android itu 92%. Kemanfaatan media ada mendapatkan nilai 85% dan kemudahan dalam penggunaan mendapatkan 87%. Nah, dari hasil tanggapan siswa terhadap kualitas produk ini dapat kita ketahui bahwa poin minat terhadap media pembelajaran berbasis Android ini sangat tinggi, yaitu 92%. Jadi siswa itu lebih suka media pembelajaran menggunakan Android. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu peneliti membuat gagasan baru mengenai media pembelajaran matematika berbasis Android. Karena kita ketahui sekarang ini banyak kegiatan yang memanfaatkan benda digital, terutama HP. Dengan pembuatan media pembelajaran matematika berbasis Android ini bisa menambah minat siswa dalam pembelajaran matematika, utamanya materi geometri. Tampilan dalam aplikasinya juga sangat menarik siswa. Nah, ini juga dapat kita ketahui dalam hasil dari penelitian tadi dan tampilan dari media pembelajaran berbasis Android tadi. Yang kedua yaitu ada literatur yang digunakan juga banyak. Jadi bisa memperkuat penelitian tersebut. Kita lihat literaturnya sangat banyak, itu ada 9 rujukan. Yang terakhir ada kekurangan dari penelitian ini, yaitu yang pertama di dalam jurnal tersebut tidak disebutkan di SD mana peneliti melakukan hasil uji coba pembuatan media pembelajaran. Jadi dalam penelitian itu cuma disebutkan bahwa melakukan penelitian tanggapan dari siswa kelas 4 SD atau MI. Jadi tidak disebutkan di mana di SD mana atau di MI mana peneliti itu melakukan hasil uji coba pembuatan media pembelajaran. Yang kedua yaitu penyajian data hanya menggunakan tabel, tidak menggunakan grafik atau diagram. Kita ketahui tadi ya, jadi di hasil dan pembahasan tadi banyak penyajian datanya itu hanya menggunakan tabel saja. Cukup sekian review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.